Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak D. Sekarang kita akan belajar pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Contoh, Indonesia memiliki bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Gagasan pokoknya ada di awal kalimat, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, dan gagasan pendukungnya ada di kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Contoh dalam bentuk diagram, gagasan pokok yang telah kita temukan tadi, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, maka bisa kita buat di tengah. Kemudian dari diagram utama gagasan pokok ada gagasan-gagasan pendukung di sekitarnya, yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah, kemudian ada gagasan pendukung bangsa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian kedua. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut.